Lu pernah ngebayangin dua negara adu jorok buat rebutan gelar raja street food paling brutal sedunia? India sama Pakistan tuh kayak dua saudara yang gak mau kalah. Dari cara makannya yang tangan belepotan, sampai pengolahan makanan yang gak kenal standar kebersihan. Semua serba ekstrim. Di India, lo bisa nemuin pedagang ngolah makanan di samping got, sambil ngucek-ngucek bumbu pakai tangan telanjang yang barusan garuk-garuk dada. Di Pakistan, jangan salah, lo bakal lihat kari panas dimasak di wajan item legam yang gak pernah dicuci, dikelilingi lalat dan debu. Tapi, justru karena keunikan itulah, orang-orang jadi penasaran. Siapa yang paling brutal? Siapa yang paling jorok? Dan kenapa makanan kayak gitu justru dicari orang? Kalau lo kuat mental, tonton terus sampai habis. Karena ini bukan sekadar adu makanan. Ini adu level ketahanan perut dan nyali. India tuh udah terkenal banget sama street foodnya yang ekstrem. Lu bisa lihat pedagang bikin panipuri di pinggir jalan, ngisi bolongan kecil itu pakai tangan telanjang, terus nyuapin ke pembeli satu-satu. Tangan yang sama dipakai buat hitung uang, garuk kepala, bahkan kadang ngelap keringet. Parahnya lagi, banyak yang pakai air mentah buat nyampur bumbu atau saus. Gak heran banyak turis yang kena diare sehabis cobain makanan legendaris ini. Tapi, ya anehnya, makin jorok, makin rame yang beli. Kayak udah jadi ciri khas gitu. Pakistan juga nggak mau kalah. Di sana, lo bisa lihat kari panas disajikan di atas nampan besar tanpa ditutup, terus dikerubungi sama belasan orang yang makan bareng. Tangan mereka nyelup langsung ke kuah, rebutan jeroan, dan semuanya makan pakai tangan yang belum tentu bersih. Banyak yang ngaduk makanan langsung dari wajan ke piring tanpa alat bantu, cuma pakai tangan atau sendok karatan. Jalanan tempat jualannya udah debuan, becek, dan kadang berdampingan sama got kecil yang baunya nonjok hidung. Tapi tetap aja laris manis, bro. Kalau soal kebersihan alat masak, dua-duanya juga sama brutal. Di India, ada pedagang yang goreng samosa di minyak hitam legam yang udah dipakai entah berapa hari. Di Pakistan, wajan besar buat masak daging kadang dipakai berkali-kali tanpa dicuci. Malah ada video yang nunjukin pedagang nyuci piring pelanggan pakai air bekas bilasan pertama. Bahkan semut atau lalat yang nemplok di makanan seringkali dicuekin aja, kayak udah biasa. Yang penting makanan panas dan banyak, urusan bersih nomor sekian. Tapi jujur, ini bukan soal mereka nggak peduli. Banyak dari pedagang ini yang emang nggak punya pilihan lain. Modal terbatas, tempat seadanya, dan tuntutan pelanggan yang penting kenyang, bikin mereka fokus ke kuantitas dan rasa. Jadi, kebersihan bukan prioritas utama. Dan yang bikin makin unik, masyarakatnya juga udah terbiasa. Makan rame-rame, duduk bareng di lantai, rebutan lauk, semua jadi momen sosial yang berharga. Di balik semua kejorokan itu, ada sisi budaya yang mereka banggakan. Nah bro, di video gua sebelumnya, ada aja yang ribut bilang, konten ini katanya cuma nambah views doang, dan konten copas dari channel sebelah. Gua cuma bisa ketawa. Bro, ini bukan soal views doang, apalagi copas. Ini fakta lapangan yang ada di sana. Gua ulik satu-satu, tontonin video asli dari channel lokal sana. Dan gua rangkum biar lo bisa nikmatin informasinya tanpa harus muntah duluan. Jadi jangan asal ngejudge kayak lo yang paling tahu soal riset dan konten. Bro-bro yang bilang gua nyari cuan doang mungkin belum paham kalau konten kayak gini justru butuh nyali. Gua harus nontonin orang nyolok jeroan panas-panas, ngaduk kari pakai siku, dan lihat tangan belepotan minyak ngelayanin belasan orang. Bukan cuma soal hiburan, tapi gue juga pengen lo semua bisa lihat kenyataan dunia kuliner yang jauh dari standar restoran. Jadi kalau lo masih bilang ini konten receh atau copy paste, silakan. Tapi nonton dulu sampai habis, baru komentar bro. Jadi, ngomongin joroknya street food India dan Pakistan emang gak ada habisnya. Tapi lo pasti kepikiran kan, kenapa bisa budaya makan kayak gitu tetap langgeng sampai sekarang? Maksudnya, kenapa sih cara makan brutal, alat masak seadanya,
dan lokasi jualan yang deket banget sama got bisa dianggap biasa aja sama warga lokal? Nah, di segmen selanjutnya, kita bakal kupas lebih dalam penyebab di balik semua ini. Bukan cuma soal miskin atau keterbatasan bro, tapi juga soal kebiasaan turun-temurun, kebanggaan, dan persepsi mereka soal makanan. Jadi, tahan dulu muntah lo, karena yang satu ini bakal lebih mind-blowing dari sekadar tangan belepotan minyak. Lo pernah ngerasain makan di tempat yang lebih mirip tempat parkir ketimbang warung? Nah, di India dan Pakistan, itu udah jadi spot favorit buat makan ramai-ramai. Tapi ternyata, ini bukan cuma soal lokasi atau keterbatasan bro. Di balik cara makan brutal itu, ada semacam kode keras sosial. Mereka yang makan paling rakus, paling cepat, paling kuat, malah dianggap paling jantan. Nggak ada tuh sopan-sopan nunggu giliran. Di sini, siapa cepat, dia kenyang. Brutalnya bukan cuma dari makanannya, tapi dari gaya makannya juga. Dan itu udah jadi semacam ajang unjuk kekuatan di jalanan. Lo pikir cuma makanan mereka yang ekstrem? Ternyata kompetisi antar pedagang juga nggak kalah gila. Di satu lorong pasar, bisa ada 5 penjual makanan serupa. Semua berebut perhatian pembeli. Maka, mulailah muncul tren makanan sengaja dibikin brutal. Porsi segunung, topping overload, kuah ditumpahin langsung dari ember, tangan belepotan, semua demi tampilan yang heboh. Bahkan, ada pedagang yang sengaja bikin atraksi ngucek nasi pakai tangan sambil joget-joget buat narik perhatian. Ini bukan sekadar jualan makanan bro, ini arena hiburan rakyat. Jangan heran juga kalau beberapa pembeli ikutan cari sensasi. Lu tahu istilah eating challenge? Di India dan Pakistan, versi nyatanya lebih gila. Ada yang datang khusus buat makan semangkuk kari panas dalam 30 detik, atau ngabisin 10 roti tanpa minum. Makin banyak lu makan, makin lo dianggap keren. Dan sayangnya, makin banyak juga yang nyoba ngalahin rekor sebelumnya, sampai-sampai banyak yang akhirnya tumbang di tempat. Tapi, ya tetap aja viral. Mereka nggak peduli jorok atau enggak, yang penting rame. Lucunya, makin jorok justru makin dipercaya asli. Lo pernah dengar istilah kalau bersih nggak enak? Nah, di sana itu seriusan berlaku. Warung yang terlalu rapi dan higienis malah dicurigai, kayak nggak autentik. Mereka percaya rasa enak datang dari proses yang natural dan tanpa campur tangan berlebihan. Bahkan, tangan tukang masaknya yang penuh noda jadi semacam tanda pengalaman. Nggak peduli ada lalat, debu, atau minyak bekas, asal rasanya nendang, semua dilahap habis. Psikologis banget bro. Dan ini dia yang bikin lu makin angguk-angguk. Anak muda di sana justru bangga pamerin makanan paling brutal yang mereka makan. Di medsos, mereka adu siapa yang paling berani makan daging kambing mentah, otak goreng setengah jadi, atau nasi yang dimasak di atas tanah liat kotor. Mereka upload video dengan caption kayak, "Kalau belum makan ini, belum laki." Jadi, budaya ini makin langgeng karena ada kombinasi gengsi, tantangan, dan kebutuhan eksis. Nggak peduli jorok, asal viral. Nah, lo udah lihat kan? Kalau budaya makan brutal itu bukan cuma urusan perut. Ini udah masuk ke ranah identitas sosial, ekspresi diri, sampai persaingan hidup. Jadi, jangan heran kalau cara makan mereka terasa kelewatan di mata kita. Tapi, di sana, itu udah jadi keseharian yang dinormalisasi. Dan yang kayak gini nggak bakal bisa lo nilai cuma dari standar kebersihan biasa. Lanjut bro ke segmen 4, karena masih ada yang lebih gila lagi. Lu pikir lalat cuma numpang lewat? Di India dan Pakistan, lalat tuh kayak tamu tetap di tiap warung street food. Mereka santai nongkrong di atas samosa, ngerubung kuah kari, kadang bahkan ikut renang bareng minyak goreng yang udah hitam legam. Tapi anehnya, pembeli di sana cuek bebek. Lu bakal lihat orang tetap ngantri panjang, padahal nampan makanan udah kayak ladang wabah. Ada yang makan sambil usir lalat pakai kertas, ada juga yang cuek dan nyuap mulut sambil lalat nongkrong di jidat.
Ini beneran bukan guyon, bro. Pernah lihat gorengan dimasak pakai minyak yang udah bisa dikira-kira usianya? Di Pakistan, minyak yang udah dipakai entah berapa kali masih disimpan dan dipakai lagi esok hari. Minyaknya hitam, lengket, bahkan ngebentuk kerak di pinggiran wajan. Tapi tetap aja dipakai buat bikin paratha, pakora, sampai daging goreng. Pedagang bilang, minyak lama, rasa makin mantap. Padahal ya bro, yang mantap itu mungkin kolesterol lo nanti. Tapi ya inilah realitanya, murah meriah dan rasa tetap jadi juara. Kalau lo kira dapurnya bersih, lo salah besar. Banyak warung street food yang masaknya di atas tanah, deket got, atau bahkan di sebelah toilet umum. Serius bro, meja potong daging ya, itu aja dari pagi sampai malam, tanpa cuci ulang. Kadang, sisa daging atau kuah dari pelanggan sebelumnya dituang lagi ke masakan baru. Mereka nyebutnya bumbu warisan. Lu paham nggak tuh? Bukannya fresh, malah akumulasi kotoran. Tapi tetap aja rame, karena rasa nggak pernah bohong. Gitu, kata pembelanya. Yang paling brutal mungkin adalah penyajian makanan yang ditumpuk dan diseret pakai tangan langsung dari nampan besar. Nggak pakai alat, nggak pakai alas. Satu porsi nasi bisa diciduk dari tengah kerumunan makanan yang udah kena debu, asap, dan tangan-tangan penuh keringat. Tapi justru itu yang bikin penonton luar negeri makin penasaran. Kok bisa sih mereka tetap sehat? Atau kenapa orang-orang ini doyan banget makanan kayak gini? Ini pertanyaan klasik yang bikin konten makin rame. Unik, jorok, tapi tetap viral. Dan lu tahu apa yang lebih gila? Ada orang luar negeri yang datang ke sana hanya buat nyobain makanan kayak gini. Mereka pengen rasain sensasi makan survival ala Asia Selatan. Bahkan ada yang rela sakit perut demi konten, demi views, dan demi pamer. Gue udah pernah makan street food India atau Pakistan. Lucu ya? Yang lokal cuek, yang luar malah bangga. Itulah kekuatan street food brutal. Jorok buat sebagian, tapi jadi budaya buat yang lain. Dan ini bukan cuma makanan, ini pertunjukan, ini gaya hidup. Dari semua yang udah kita bahas, ada satu hal yang gak bisa lo abaikan. Budaya makan di India dan Pakistan itu bukan sekadar soal rasa atau lapar, tapi udah jadi bagian dari identitas. Mereka makan dengan cara brutal, karena itulah cara mereka menikmati hidup. Lo mungkin ngerasa jijik lihat tangan belepotan, nampan bekas, atau kuah yang tumpah kemana-mana. Tapi, buat mereka, itu adalah rasa otentik. Kita bisa aja nggak setuju, bisa juga ngedumel soal higienis, tapi nggak bisa asal ngejudge tanpa ngerti latar belakangnya. Lo nggak akan pernah bisa maksa standar lo ke budaya orang lain, bro. Dan satu hal lagi, dari makanan brutal ini kita juga bisa belajar tentang ketahanan dan adaptasi. Orang-orang di sana hidup dalam kondisi yang nggak semewah kita, tapi mereka bisa tetap happy, tetap makan rame-rame, dan tetap nikmatin hidup dengan cara mereka sendiri. Mereka nggak butuh piring mahal atau sendok perak buat bisa bilang enak. Kadang justru di situ letak kenikmatan yang sesungguhnya, sederhana, bareng-bareng, dan cuek. Jadi bro, sebelum lo jijik atau menghina, mending coba deh belajar menghargai perbedaan. Bukan berarti lo harus ikut-ikutan makan kayak gitu, tapi minimal ngerti dulu kenapanya. So, buat lo yang nonton video ini dan masih bilang gue cuma ngejar views, cuan, atau konten copas, dengerin baik-baik bro. Gue bikin ini bukan buat sensasi, tapi karena ini realita yang beneran kejadian. Gue angkat topik ini karena unik, menarik, dan penuh warna. Lo boleh nggak suka, tapi lo nggak bisa nutup mata dari kenyataan yang emang ada. Jadi kalau lo masih mikir gue cuma ngikut-ngikut konten lain, mungkin lo yang kurang jauh jalan-jalan. Jangan cuma duduk di rumah sambil komen pedas. Sekali-kali keluar, makan nasi tanganan, dan rasain sendiri brutalnya street food Asia Selatan. Kalau lo ngerasa video ini jorok, brutal, dan gak masuk akal, ya berarti lo nonton sampai habis bro. Jadi jangan sok suci,
karena lo juga penasaran sama nasi tanganan dan jeroan mendidih ala Pakistan dan India. Kalau lo tim sendok dan tisu basah, klik like. Tapi kalau lo tim makan rame-rame rebutan usus, wajib subscribe sekarang juga. Dan buat lo yang kemarin-kemarin komen nyinyir bro, mending komen lagi, biar engagement naik dan video ini makin viral. Karena makin banyak lo hujat, makin semangat gue kasih fakta yang lebih brutal lagi. Gas terus sampai perut lo mual dan otak lo melek budaya.